Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Puji syukur kehadirat Allah SWT. Salam serta salam kepada baginda kita Nabiullah Muhammad SAW. Allahumma sholli wa barik alaihi. Baik, pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 25 akan menyampaikan sedikit banyaknya terkait jurnal yang kami buat dengan judul Efektivitas Musik Terhadap Perkembangan Otak Anak, guna memenuhi tugas dari Bapak Muhammad Rois Abdul Fattah, SPD MPD, selaku dosen pengampu mata kuliah Bahasa Indonesia. Sebelumnya, izinkan terlebih dahulu kami memperkenalkan diri. Diawali dengan saya, Muhammad Hidayatullah, sebagai moderator. Saya Larasati Permatasari sebagai pemateri pertama. Dan juga ada Christina Elizabeth Gulton sebagai pemateri kedua. Oke, selanjutnya untuk mengefisienkan waktu, langsung saja saya serahkan kepada pemateri pertama. Ingin menyampaikan pendahuluan. Pada masyarakat umum, banyak sekali orang tua yang menuntut anaknya agar menjadi anak yang lebih pandai dan berprestasi untuk membanggakan orang tua. Padahal perkembangan otak setiap anak berbeda-beda, tergantung pada cara masing-masing orang tua dalam mengasah atau mengembangkan potensi kecerdasan anaknya dan pemberian asupan gizi yang sesuai, serta tergantung pada potensi anak itu sendiri yang dimiliki sejak lahir. Masyarakat mungkin telah mengetahui bahwa musik dapat meningkatkan perkembangan otak anak, tetapi banyak juga di antaranya yang masih belum mengetahui apakah ada bahaya atau efek samping dari terapi musik dalam meningkatkan perkembangan kecerdasan dan daya konsentrasi seorang anak. Kali ini kami akan membahas tentang efektivitas musik terhadap perkembangan otak anak. Di era globalisasi seperti saat ini, banyak sekali cara-cara yang diterapkan sebagai bentuk usaha dalam peningkatan perkembangan otak seseorang, salah satunya melalui terapi musik. Di kalangan masyarakat, cara seperti ini mungkin sudah tidak asing lagi. Banyak orang tua yang menerapkan terapi ini pada anaknya untuk memicu perkembangan otak anak, serta meningkatkan daya konsentrasi. Alasan mengapa kami mengangkat topik tersebut, karena kami ingin mengetahui apa saja manfaat musik bagi perkembangan otak. Kami juga ingin mengetahui apa saja jenis aliran musik yang baik untuk perkembangan otak anak, serta keefektifan musik terhadap perkembangan otak, terutama pada anak. Apalagi pada zaman seperti sekarang ini, menuntut generasi muda agar menjadi generasi yang cerdas dan tangkas dan siap turut andil dalam pembangunan negara. Oleh karena itu, berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk membuat jurnal yang berjudul Efektivitas Musik Terhadap Perkembangan Otak Anak. Selanjutnya adalah metode. Penelitian ini merupakan kepustakaan dengan menggunakan pendekatan tinjauan pustaka. Penelitian dengan menggunakan metode kepustakaan ialah penelitian yang meneliti mengenai suatu permasalahan, lalu mengaitkannya dengan tulisan-tulisan yang berkaitan dengan permasalahan. Penelitian ini dilakukan dengan cara tidak terjun langsung ke lapangan dalam pencarian sumber datanya, sehingga riset-riset ini dilakukan hanya berdasarkan atas karya-karya tertulis, termasuk hasil penelitian, baik yang sudah maupun yang belum dipublikasikan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektivitas musik dalam perkembangan otak anak. Kepustakaan adalah semua buku, karangan, dan tulisan mengenai suatu bidang ilmu, topik, gejala, atau kejadian tertentu. Selanjutnya adalah hasil. Banyak teori yang mengungkapkan efektivitas musik dalam perkembangan otak anak. Neuroscience telah menunjukkan manfaat musik pada perkembangan dan kemampuan otak. Neuroscience menunjukkan bahwa manfaat musik tidak hanya dapat dengan mendengarkannya secara pasif, tapi juga memainkannya secara aktif. Pelatihan musik
dapat meningkatkan volume otak serta memperkuat komunikasi antar area-area pada otak. Penelitian melaporkan bahwa pindai otak yang dilakukan pada anak usia 9 hingga 11 tahun yang mampu memainkan alat-alat musik memiliki volume area abu-abu atau gray matter. Otak yang lebih besar pada beberapa bagian otak, terutama bagian sensori motor cortex dan occipital lobes. Studi korelasional lainnya juga menunjukkan bahwa anak yang mendapat pelatihan musik memiliki nilai yang lebih tinggi pada tes verbal dan matematika, terutama pada ujian verbal dan matematika, terutama pada mengenai daya ingat dan IQ. Perubahan pada otak ini tidak hanya terjadi pada anak-anak saja. Orang dewasa yang belum pernah memainkan alat musik juga mengalami perubahan pada otaknya ketika ia melakukan latihan musik yang sederhana. Dalam sebuah penelitian, orang-orang dewasa yang belum pernah memainkan alat musik diminta untuk melakukan latihan jari sederhana yang bisa dilakukan oleh para pemain piano selama setidaknya 2 jam per hari. Beberapa penelitian yang relevan juga menjelaskan hal pengaruh musik dalam perkembangan anak seperti studi yang berasal dari University of Amsterdam dan dipublikasikan dalam Jurnal Frontiers in Neuroscience. Di sana, para ahli membagi siswa ke dalam 3 kelompok, yaitu kelompok yang menerima pelajaran musik, seni rupa, dan tidak menerima tambahan pelajaran apapun. Dari hasil riset tersebut, para ahli menemukan hasil positif pada siswa yang mendapatkan tambahan pelajaran musik. Mereka yang bermain musik memiliki peningkatan keterampilan kognitif yang signifikan ketimbang siswa lainnya. Ada juga pendapat lain yang serupa dari ahli saraf di Harvard University, Mark Tramo, MD. Menurut pakar tersebut, setelah getaran musik masuk ke jiwa melalui neuron di otak, jutaan neuron pun menjadi aktif. Neuron-neuron ini akan menyebar ke berbagai daerah di otak, termasuk pusat auditori di belahan kiri dan kanan. Disinilah kaitan antara musik dan kecerdasan terjadi. Dengan bermain musik, keseimbangan otak kiri dan kanan akan terbangun dengan baik. Tak hanya ini, menurut sebuah riset dalam jurnal PLOS ONE, bermain musik juga bisa membantu anak-anak yang memiliki kesulitan belajar. Terima kasih, saya kembalikan ke moderator. Oke, baik. Terima kasih pemateri pertama. Selanjutnya saya serahkan kepada pemateri kedua. Terima kasih kepada moderator. Selanjutnya saya bahas mengenai pembahasan. Seiring dengan manusia yang terus berkembang, musik juga mengalami perkembangan dan saat ini memiliki banyak jenis. Pada dasar musik adalah segala bentuk bunyi yang diungkapkan menggunakan ritme yang teratur dan melodi yang indah. Kata musik sendiri berasal dari bahasa Yunani, yaitu musik yang merujuk pada semua bentuk kesenian yang dipimpin oleh muses. Sebuah musik memiliki unsur-unsur yang membentuk satu kesatuan yang membuatnya terdengar. Unsur-unsur musik antara lain melodi, ritme atau irama, birama, harmoni, tempo, dinamik, tangga nada, timbre, hingga notasi. Masyarakat Nusantara menggunakan musik tidak hanya sebagai hiburan, tetapi sebagai alat pengobatan cara dia mendapatkan diri penciptaan. Setiap kelompok masyarakat pun memiliki alat musik dan pembendaharaan seni lokal masyarakat yang berkembang secara tradisional di kalangan suku tertentu. Setiap kelompok masyarakat pun memiliki media dan cara memainkan alat yang berbeda. Plato berkata, musik kualitas dan memberi makna jiwa mereka. Ia percaya bahwa jika anak-anak diajari musik dan olahraga, semua pelajaran berikutnya berasal dari keterampilan itu.
Anak dianugerahi potensi dan karakteristik yang dan berbeda satu dengan yang lain. Potensi ini perlu dieksplorasi dan diasah agar dapat berkembang secara optimal. Untuk itu, peran orang tua sangat penting dengan memberikan stimulasi sejak dini. Tidak stimulasi yang berpola, tetapi juga stimulasi kegiatan bermain, rasa yang juga akan mempengaruhi kecerdasan anak. Pengertian musik. Menurut para ahli, yaitu leksikografer EWD dan Aristoteles, maka dapat disimpulkan bahwa musik adalah kombinasi dari beberapa nada vokal yang membentuk pola tertentu, dapat berupa hasil dari curahan yang berasal dari rasa. Belajar musik tak hanya melatih kecerdasan musikal anak, tapi juga memberikan manfaat lain bagi anak. Di antaranya yang pertama, melatih fokus, kedua, melatih otak, ketiga, melatih daya ingat, keempat, melatih kemampuan untuk mengenali ritme. Area otak berbahasa dan berlogika, serta kemampuan fisiospasial. Karenanya musik bisa digunakan untuk mengajari anak hal-hal baru. Jenis musik yang baik bagi perkembangan otak anak, alunan-alunan melodi, easy listening, membuat yang mendengarnya merasa tenang dan nyaman. Tidak hanya itu, musik juga dipercaya mampu meningkatkan kecerdasan otak anak, terutama musik klasik yang memiliki struktur melodi yang berbeda dengan kebanyakan. Next. Rekomendasi musik untuk meningkatkan kecerdasan otak anak yaitu yang pertama musik klasik, yang kedua lagu pengantar tidur, yang ketiga lagu anak. Efektivitas musik dalam perkembangan otak anak. Muskibin berpendapat bahwa mendengarkan musik dapat mengembangkan kecerdasan emosi dan inteligensi individu, karena musik memiliki irama dan nada-nada yang teratur. Musik memiliki 3 bagian penting, yaitu beat, ritme, dan harmoni. Beat mempengaruhi tubuh, ritme mempengaruhi jiwa, sedangkan harmoni mempengaruhi roh. Sehingga ada musik yang membuat Anda gembira, sedih, terharu, terasa sunyi, semangat, meningkatkan masa lalu, dan lain sebagainya. Hasil penelitian Henry Dunagi yang didasarkan atas teori neuron atau sel konduktor pada sistem saraf menjelaskan bahwa neuron akan menjadi sirkuit jika ada rangsangan musik. Rangsangan yang berupa gerakan, elusan, suara mengakibatkan neuron yang terpisah bertautan dan mengintegrasikan diri dalam sirkuit otak. Semakin banyak rangsangan musik diberikan, akan semakin kompleks jalinan antar neuron itu. Itulah sebenarnya dasar adanya kemampuan matematika, logika, bahasa, musik, dan emosi pada anak. Para ahli biologi Gordon Shaw dan Shane Lang pada tahun 1988 melakukan percobaan mengenai pengaruh musik pada otak. Mereka mencoba pada model aktivitas otak pada komputer di University of California. Dalam stimulasi pada sel-sel saraf, yaitu menggunakan cara menghubungkan satu sel dengan sel lain.
Masuk pada kesimpulan. Musik merupakan salah satu alternatif untuk mengembangkan otak anak. Musik dapat mengembangkan kecerdasan emosi dan intelijensi individu. Karena musik memiliki irama dan nada-nada yang teratur, yang didasarkan atas teori neuron atau sel kondisikan pada sistem saraf. Selanjutnya ada conflict of interest, ya, terus author contribution. Christina Elizabeth Wilton dan Muhammad Hidayatullah berkontribusi pada konsep penelitian, mengumpulkan data, dan menarik kesimpulan. Asati Eka Permatasari berkontribusi dalam menyusun draft artikel dan juga melakukan revisi. Abstrak. Musik adalah suara yang disusun sedemikian rupa sehingga mengandung irama, lagu, dan keharmonisan, terutama suara yang dihasilkan dari alat-alat yang dapat menghasilkan bunyi nyanyian. Walaupun musik adalah sejenis fenomena intuisi untuk menciptakan, memperbaiki, dan mempersembahkannya adalah suatu bentuk seni. Mendengar musik pula adalah sejenis hiburan. Musik merupakan salah satu alternatif untuk membuat cerdas otak anak. Berbagai macam musik yang beragam dapat membuat otak anak berkembang. Salah satu jenis musik yang cocok bagi otak anak adalah musik klasik. Penelitian ini menggunakan penelitian kepustakaan atau tinjauan pustaka dengan tujuan dan mengetahui efektivitas musik terhadap perkembangan otak anak. Dengan beberapa teori yang diambil sebagai sampel perbandingan efektivitas. Hasil penelitian diperoleh bahwa musik efektif dalam perkembangan otak anak dengan beberapa jenis musik yang jadi pilihan. Oke, baik. Itu saja yang dapat kelompok kami sampaikan dalam jurnal yang kami buat dengan judul Efektivitas Musik Terhadap Perkembangan Otak Anak. Adapun kekurangan di dalamnya, salah penyebutan nama, gelar, dan seterusnya, kami mohon maaf. Adapun kelebihannya mungkin bisa menjadi sebagai jejak positif. Dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.